Fernanda Zulkarnain ikut penjaringan PDI Perjuangan serta P3 di Pilkada Kota Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia. Ketua DPD Golkar Kota Probolinggo daftar penjaringan bakal calon wali kota, namun sebelumnya melakukan rapat internal. Setelah rapat internal dan melalui mekanisme di Partai Golkar, akhirnya partai berlambang pohon beringin itu mantapkan diri untuk mengusung Fernanda Zulkarnain sebagai bakal calon wali kota Probolinggo di Pilkada 2024. Sesuai komitmen kita membuka pendaftaran untuk bakal calon wali kota ini mulai tanggal 29 April 2024 sampai dengan Keputusan itu diperkuat dengan hasil rapat kerja daerah Rakerda, serta surat tugas yang diberikan oleh DPP Golkar kepada Fernanda Zulkarnain. Kini Fernanda mulai bergerilya dengan silaturahim dan ikut dalam penjaringan partai politik. Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2025 pagi, Fernanda bersama pengurus DPD Golkar lainnya ikut serta dalam penjaringan, termasuk menjalin silaturahmi dengan beberapa partai politik seperti DPD PKS, DPC PDI Perjuangan, dan DPC P3. Dengan demikian dapat dipastikan jika Fernanda yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo akan melepas kursi DPRD Kota Probolinggo. Kedatangan kami ke sini adalah untuk mengikuti pendaftaran penjaringan calon kepala daerah Kota Probolinggo 2024-2029 dari PDIP Kota Probolinggo. Jadi yang mencalonkan dan mendaftar ini secara langsung hadir secara pribadi Bapak Fernanda Zulkarnain hingga tidak berdiskutasi. Ya, alhamdulillah. Artinya ini juga menunjukkan keseriusan ya Pak Yusuf ya. Ini 1-2 hari atau 1 minggu itu kan baru dikembalikan. Kami ini luar biasa. Artinya begitu diambil dengan komitmen dan konspirasinya sehingga sudah tahu sesuai dengan peraturan yang sudah ada dari PDI Perjuangan, ketentuannya memang tanggal 25 Mei, sehingga beliau ini dengan timnya dengan itu sudah tukang gedornya ini. Dengan tukang gedor ya. Iya. Jadi ternyata secara langsung juga untuk mengisi dan mengembalikan Calonnya. Hal ini mengingat Fernanda sendiri terpilih dan akan menduduki kursi DPRD Kota Probolinggo. Bahkan dengan perolehan 7 kursi Golkar, Fernanda berpotensi sebagai Ketua DPRD Kota Probolinggo. Ditanya mengenai hal tersebut, Fernanda menjelaskan, hasil keputusan Rakerda serta surat tugas dari DPP Golkar, menunjuk dirinya untuk maju di Pilkada atau Pilwali 2024. Oleh karena itu ia siap untuk berjuang, termasuk merelakan kursi DPRD Kota Probolinggo. Betul, jadi pada hari ini saya bersama kawan-kawan Partai Golkar Kota Probolinggo datang ke PDI Perjuangan, kantor DPC PDI Perjuangan untuk mengikuti pendaftaran bakal calon kepala daerah. Partai Golkar punya calon, yaitu saya sendiri sebagai calon wali kota Probolinggo 2024-2029, dan pada hari ini kami mengikuti penjaringan di DPC PDI Perjuangan. Tadi kita ngambil, kita isi, kita lengkapi semua persyaratannya dan kita sudah serahkan kembali kepada DPC PDI Perjuangan. Jadi memang kami dari internal partai yang sudah diberi mandat oleh Rapimda dan Rakerda kami, dan juga diberi mandat oleh DPP juga. Cuman bukan hanya itu, bahwa kita tahu bahwa yang menentukan pilihan adalah masyarakat. Jadi selain kita juga istikharah, kita juga turun ke masyarakat bukan sebagai calon wali kota. Jadi kita turun itu awalnya hanya sebagai bagaimana keinginan masyarakat Kota Probolinggo. Insya Allah tetap kita mengikuti proses yang berlaku ya, karena sekarang masih sebagai calon dan juga belum ditetapkan KPU. Tapi insya Allah kita akan menyelesaikan semua mekanisme yang ada. Kalau sampai saat ini kita belum bicara secara spesifik kepada calon N2 kami. Dan terakhir ini adalah Bapak Fernanda Zulkarnain. Berarti 3 figur wali kota. Ada berapa figur wali kota? Figurnya ada 3.
wali kota dan kebetulan juga 3 wakil wali kota. Pas lah. Jadi 3 pasang ya kalau kita konsekuen. PDIP yang ngambil. Kalau di PDI Perjuangan, kayak kemarin sudah saya jawab ya. PDI Perjuangan itu memang kalau yang internal, saya bilang kalau yang internal sebenarnya bukan tidak harus mengambil, tidak. Artinya ketika kemudian diberikan tugas, ada penugasan dari DPP. Tentunya juga penugasan tidak akan hanya serta-merta dikasihkan. Kalau tidak berdasarkan beberapa tahapan juga kan, pasti ada survei lah, kemudian kebijakan DPC, DPP, kemudian juga penilaian-penilaian secara kinerja daripada beliau juga. Nah, ketika memang DPP kemudian memutuskan, ternyata Pak Nasir ini dibandingkan dari calon-calon yang ada itu masih di atas. Misalnya ya, nilainya masih di atas. Nah, tentunya DPP akan memberikan langsung penugasannya plus rekomendasinya kepada beliau. Tetapi ketika sebaliknya juga tidak salah. Karena memang dari awal kita sudah sampaikan bahwa untuk rekomendasi sepenuhnya adalah hak dari DPP. Keikutsertaannya dalam beberapa penjaringan yang dilakukan oleh partai politik, Fernanda mengatakan, untuk membangun kota Probolinggo tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu ia membutuhkan dukungan dari partai politik lainnya juga. Bahkan tidak hanya partai politik, semua elemen, baik pengusaha, nelayan dan petani juga akan kita gandeng bersama untuk membangun kota Probolinggo ke arah yang lebih baik lagi, jelas Fernanda. Anggota tim 5 di penjaringan DPC PDI Perjuangan Titin Andriani menerangkan, jika hari ini merupakan hari terakhir pembukaan penjaringan, bagi yang hendak mendaftarkan diri, harus mengembalikan formulir yang telah diambil pada hari yang sama. Alhamdulillah meski Partai Golkar baru saja mengambil formulir, namun yang bersangkutan sudah melengkapinya dan langsung mengembalikan formulir tersebut. Yang jelas, setiap partai politik memiliki mekanisme masing-masing. Nantinya yang akan menentukan masalah rekomendasi adalah DPP, oleh karena itu siapapun yang nantinya direkomendasi harus siap. Setelah selesai di DPC PDI Perjuangan, Fernanda Zulkarnain bersama rombongan menuju kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan P3. Ketua DPC P3 Kota Probolinggo, David Rosidi juga mengungkapkan, Partai Persatuan Pembangunan siap berkoalisi dengan siapapun, yang penting memiliki visi dan misi yang sama demi membangun Kota Probolinggo, dan DPC hanya bertugas di penjaringan, untuk keputusannya nantinya akan diberikan oleh DPP P3. Jelas David, Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo pada siang hari ini untuk bersilaturahim. Kita bersilaturahim, kita bermesraan ya, karena memang 5 tahun lalu kita pernah bersama juga memperjuangkan masyarakat Kota Probolinggo. Jadi kita silaturahim kembali di sini, menjalin hubungan kembali. Ya tentunya harapannya sama, kita ingin berjuang bersama-sama untuk masyarakat Kota Probolinggo. Oh ya, memang kalau terkait penjaringan kemarin tadi sudah saya sampaikan kepada Ketua DPC P3 bahwa semua proses yang dilakukan P3 kami memang menghormati proses yang berlaku. Kami memang saat ini melakukan silaturahim ini karena memang tadi kami menyampaikan permohonan maaf kami yang tidak bisa mengikuti, karena kan prosesnya kami di internal juga ada proses harus kita lalui, dan kita juga beristihoro, kita turun ke masyarakat untuk bagaimana Kota Probolinggo, karena sejatinya seorang calon pemimpin itu bukan karena dia ingin nyalon, tapi harus muncul dari masyarakat terlebih dahulu. Sebetulnya tidak ada sinyalemen apa-apa, karena kebetulan pada saat kemarin, pada saat pengembalian kita fraksi kebetulan pas tidak di tempat. Dan sekarang memang kemarin ada informasi dari Mas Nanda untuk datang, dan kebetulan kita juga pas lagi off. Jadi kita upayakan fraksi hadir, cuman beberapa pengurus ada yang tidak bisa berhadir karena pada perhalangan. Kalau P3 diajak koalisi Golkar, siap. Oh siap. Insya Allah siapapun yang akan mengajak kita akan siap. Yang penting satu, untuk Probolinggo ke depan jadi lebih. Apakah P3 mengajukan wakil? Untuk itu kita masih belum terpikir ke sana. Tadi sebetulnya tanggapan saya itu bukan mengambil formulir silaturahmi. Ya. Kalau DPC P3 ini cuma melakukan proses penjaringan. Lah, semuanya keputusan nanti ada di DPW DPP.
dan DPC Kota Probolinggo khusus B3 itu selalu menghormati apa keputusan partai yang di atas. Dan apabila nanti Golkar bisa merebut rekom B3 gandeng dengan Golkar, kita saminah wa ta'ah harus all out dan full sport apa yang menjadikan petunjuk dari atas atau DPP pusat P3 nanti ke depan. Karena begini, P3 dengan Golkar ini sebetulnya bukan hal baru. Waktu zaman Kibar, jam-jam P3 terus mengikuti. Cuma kebetulan kita kurang beruntung. Insya Allah sekarang mudah-mudahan nanti dengan niat baik dan gayung bersambut, bagaimana sekiranya Golkar nanti bisa mendapat rekom P3 dan P3 selalu mendukung, akan gaspol mendukung kemenangan dari calon yang diusung dari Golkar. Begini, ini Golkar suaranya terbanyak 7. Dan saya sebetulnya waktu itu tidak berpikir kalau Pak Fernanda itu akan maju. Nah, sekarang ini taruhannya memang sangat berat sekali bagi Pak Fernanda. Dia sebetulnya untuk ketua dewan sudah dipegang, sudah diraih. Tapi karena keputusan partai di atas, Pak Fernanda itu memang diberangkatkan dan harus wajib ikut kontestasi di Kota Probolinggo sebagai calon wali kota. Nah, Pak Fernanda sangat menghormati apa keputusan partai. Dan saya berpikir Pak Fernanda tidak main-main. Karena jabatan yang sebetulnya sudah dia pegang dilepas begitu aja. Jadi P3 pun juga tidak akan main-main kalau memang itu rekomnya dari Golkar. P3 nanti bergabung, ya P3 terus terang aja dengan suara yang sangat militan, mungkin habis 12.000, saya yakin kan pasti akan mendukung siapa yang tunjuk dari atas.